Kameranya miring jadinya. Request man. Tes 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 tes. Nawaina alam rasulullah ila hadratul sayyidina wa habibina syafina wa qurratu ayina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam lana wa lahumul fatihah. ثم شيخ القادرية والنقشبندية وجميع أهل الطرق على ربنا خصوصا حضرتي سلطان الأولياء سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني وسيد الصوفي عبد القاسم المهدي قدس الذي ثم ساداتنا وحبائب الحسنين والسنين سائل تسمون حالهم وعوان متموجين أصولهم وفهم خصوصا أصحاب هدي ولمن حوله من أولياء الله والعلماء بالمشروع الصالحين والصالحين والرحمة الله سنعم بالوسيلة مولانا مك إبراهيم وسيدنا مولانا أنيك الصغيري وسيدنا مولانا حبيب أبا بكر بن من أسقف وسيدنا شيخنا خليل بنغالان ووصولهم وفورهم شر الله لنا ولهم الفاتحة. ثم خصنا الصحابة الزكي والأخلاق الرحمن والمعتر الشيخ محمد الثاني الساقي وما شيخ مجنون ينسن وفي والأخلاق النقي والفهم الصوفي شيخنا مرشدنا وملاذين الوحنا الشيخ محمد أسراري بن محمد عثمان النساقي وما شيخ المنتم الوحي والدينا ووالديكم وما شيخنا وما شيخكم ومن وتماديكم ولمن أحسننا وأحسن حقنا لنا ولمن أوصنا تصانا وقلدنا من خير ثم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنات نحن في جميع الجهاد ثم خصوصا إلى ثم لجميع المعرض بكتب الذي علمناها وتعلمناها شيء لله لنا ولهم والفاتحة. من الرحمن Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rekan-rekan kelas 12 calon mahasiswa dan mahasiswi, jadi dan para jamaah di rumah yang mengikuti secara live streaming, kitab ini Al-Muntakhabat fi Mahwal Manaqib ini adalah salah satu kitab yang dikarang oleh beliau Hadratus Syekh Romo Ki Haji Ahmad Shalil Saki radhiyallahu taala anhu saat beliau sakit. Jadi beliau itu dalam banyak hal kebalikan dari yang biasa orang lain lakukan.
Salah satunya ini, kita itu kalau sakit siapapun lah ya istirahat, nganggur senganggur-nganggurnya gitu kan. Yang biasa sholat duha, duhanya saja libur, qobliyah ba'diyah libur, baca Quran libur, pokoknya paling cuma sholat fardu doang. Hadutnya sebaliknya, ketika sehat beliau produktif mengarang, sakit malah lebih produktif. Ini kemudian kitab Al-Muntakhabat yang 5 jilid itu, Al-Muntakhabat fi Rabitil Qalbiyah Wasilatur Ruhiyah, itu sebagian beliau karang dalam ketika masih sehat, dan sebagian beliau karang ketika beliau sakit. Jadi beliau sakit malah lebih produktif dari sehat. Kebalikan jadi banyak orang, termasuk dalam Jamaah Khidmah. Jadi beliau itu sudah memperkenalkan istilah nama Al-Khidmah itu sejak tahun 90-an. Di kitab manakib, biasanya di Sholawat Husainiyah, di Iklil, yang dicetak sebelum tahun 2000. Di buku apapun beliau tulis Jamaah Al-Khidmah Surabaya. Dan itu orang nggak tahu apa Jamaah Al-Khidmah itu. Baru tahun 2005 bulan Desember tanggal 25 beliau launching Jamaah Al-Khidmah itu dalam forum khusus, forum resmi di Metese, dan beliau jelaskan apa itu Al-Khidmah. Jadi sejak beliau jadi mursyid 1984 menggantikan ayahnya Romoya Sepuh radhiyallahu taala anhu, beliau mempraktekkan apa yang kita praktekkan pada saat ini tanpa diberi nama Al-Khidmah. Dipraktekkan sampai berapa puluh tahun kemudian baru diberitahu Al-Khidmah. Jadi beliau praktekkan dulu majelis zikirnya, haulnya, manakib rutinnya, dan segala sesuatu ritual amalia Al-Khidmah, baru kemudian beliau launching, beliau sampaikan tata tertibnya, aturannya. Hal itu begini, undangan rumah ke rumah itu begini. Beliau keluarkan 2005, padahal itu sudah dilakukan lebih dari 20 tahun sebelumnya. Dipraktekkan dulu baru teorinya. Umumnya orang kan teorinya dulu disampaikan baru dipraktekkan. Itu beliau begitu. Salah satunya sekali lagi kitab ini, Inna fi wadhaifina, sak temene iku ing dalem piro-piro wadhifah kegiatan kita, al-haliyati kang bangsa haliyah, apa al-ihtifala peringatan, ihtifal perayaan, upacara, pesta ihtifal itu peringatan, bimahfalid dzikri kelawan perayaan zikir, wal hadrah an-nabawiyah nabi, fi maulidi khairil bariyah ing dalem maulide saapi-apike makhluk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wal hadrati al-ghauthiyah wal hadrah al-ghauthiyah manakiban, istilah hadratusah ini istilah panjangnya. Al-ghauthiyah, tadi kalau peringatan maulid beliau mengistilahkan hadroh nabawiyah, manakiban hadroh ghauthiyah, karena yang dibaca manakib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dan salah satu julukan beliau itu adalah wali ghauth. Diberi iya nisbat makanya menjadi Al-Ghauthiyah. Nanti insya Allah saya terangkan kapan-kapan apa itu wali gaus dan seterusnya. Fi manaqibi sultanil aulia, ing dalam manaqibi sultanil aulia, rojone pemimpinnya para wali. Kanjeng Syekh itu pemimpinnya para wali di seluruh muka bumi ini sejak dulu sampai kiamat nanti, ditutup oleh
wali khotam. Wali khotamnya Nabi Isa alaihissalam. Jadi Nabi Isa nanti turun membunuh Dajjal itu bukan sebagai seorang nabi, karena nabi terakhir adalah Rasulullah. Beliau menjadi predikatnya sebagai penutupnya para wali. Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu taala anhu. Wa qad katsura. Tenang saja insyaallah, tenang. Enggak akan hatam kalau kitab ini, tenang saja. Wa qad katsura. Lan wis pengen hatam ya bisa, tinggal ngebut saja, tapi penjelasannya minim. Faqad katsura wis teman-teman akeh apa al-bahthu pembahasan wal kalamulan pembicaraan bicara bahas an manakibil aulia saking manakibe piro-piro wali aman secara umum, aman hale umum. Telah banyak sekali pembahasan tentang manakib secara umum, manakib para wali ya. Wa manakib sultanil aulia lan manakib sultanil aulia rupane Sayyid Syekh Abdul Qadir Al-Jilani khoson hale khusus radhiyallahu taala anhu hatta nudonna sehingga den nyono sapa kita annana ing sak temene kita iku nufaddiluhu ngunggulaken sapa kita ing manaqib anil Qur'ani ngalahaken Al-Qur'an ala lil isti'la wa ma'na fi wa an bi antajawuzan anna mangqad faton, itu kata Al-Fahiyah. Jadi kata Hadratus Syekh sehingga kita ini mayoritas kita Jama'al Khidmah, Al-Fitrah, Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Al-Utsmaniyah dikira oleh orang kita itu lebih mengunggulkan manakib, mengalahkan, meninggalkan Al-Qur'an. Orang menuduh kita seperti itu. Wassalawatilan sholawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan meninggalkan, mengalahkan sholawat, mengutamakan manakib. Wal adzkar dan piro-piro dzikir, wal auradilan piro-piro wiridan, wad da'awatilan piro-piro doa an-nabawiyat kang bangsa nabi. Juga mengalahkan manakiban ini, kata mereka, zikir, wirid, doa-doa yang warid dari Rasulullah. Dijawab oleh beliau, na'udzubillah min dzalik. Faqul, kata Hadratus Syekh, musta'inan halih jaluk tulung. Beliau menjelaskan sambil memohon tolong, biman kelawan zat biadhi iku ing dalam tangane man hilul masyakili utawi ngudari piro-piro kemuskilan wal ma'kudilan piro-piro bundelan. Meminta tolong kepada Allah yang di tangannya lah, dalam kekuasaannya lah melepaskan berbagai macam permasalahan dan kesulitan. Ngamustamidan lan halekan tetanggenan bidil karomi kelawan zat kang mulya wal judilan loman, bersandar kepada Allah yang maha mulia dan maha pemberi. Mau menjelaskan tentang ini, tentang manakib itu, beliau memohon tolong kepada Allah. Wa mutawassilan lan hale tawassul biruhil wujudi kelawan ruhe perkara kang wujud ay an nabi sallallahu alaihi wasallam wa nuri rabbil ma'bud lan cahayane pangeran kang den sembah. Tawasul kepada Rasulullah, kalimatnya indah ya. Wa mustashfi'an lan hale kang jaluk syafaat bisohibil bisatil mamdud, bisohibil bisati kelawan nabi kang duweni lemek al mamdudi kang din beberaken.
wal maqamilan derajat makom kedudukan al mahmudi kang den puji, wal haudilan telogo al maurudi kang den tekani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Coba apa namanya, paragraf ini indah banget. Terakhirnya ud musta'inan biman biadi hil masyakili wal ma'kud wa mustamidan bidil karami wal jud wa mutawassilan bi ruhil wujudi wa nuri rabbil ma'bud wa mustashfi'an bisabil bisatil mamdud wal maqamil mahmud wal haudil marud. Indah ya, nyastra banget kalimatnya, dan ini banyak sekali termasuk di muntakhobat yang 5 jilid itu. Ini hanya bisa dilakukan oleh orang-orang yang sekelas orang-orang yang bukan cuma pandai nahwu sorof tapi juga balago, Johar Maknun yang kemarin kejar tayang itu. Innal amala, saat temene amal iku huwa harokatul jismi obai awak awil qalbi utawa ati. Innal amala, ada yang begini, iku huwa utawi amal, ada innal amala saat temen amal iku huwa utawi amal iku harokatul jismi, ada yang begitu dan itu umum. Hadratus saya memaknainya caranya kayak tadi, innal amala saat temen amal iku huwa harokatul jismi, beliau begitu. Fa in taharraka mukalamun gerak opo jismi awil qalbi bima kelawan perkara yuafiku kang nyocoki opo ma asyariat ing syariah fahuwa mongko utawi amal iku at-taatu aran taat. Wa illa lan lamun ora yuafiku syariata fahuwa mongko utawi amal iku al maksiyatu aran maksiat. Jadi begini kata beliau, ini apa namanya, strukturnya luar biasa. Jadi beliau menjelaskan manakib tapi beliau menjelaskan dari sesuatu yang sifatnya umum dulu gitu ya. Jadi pakai piramida terbalik gitu ya. Suatu yang pernyataan yang umum kemudian semakin khusus, semakin khusus, semakin khusus. Jadi enggak langsung manakib adalah, enggak begitu. Beliau jelaskan dari mulai amal adalah atau ritual adalah, manakib kan termasuk amal, termasuk ritual. Sodako, zakat, manakiban, muludan, apalagi rotiban, solawatan itu amal. Mencuri, ngapusi, gosob dan sebagainya itu juga amal. Itu perbuatan. Nah, Hadratus saya menjelaskan amal itu apa sih? Amal kata beliau adalah harokatul jismi awil qalbi. Amal itu adalah gerakan anggota tubuh atau hati. Nah, jika gerakan itu sesuai dengan hukum syariat, maka itu dinamakan taat. Perbuatan itu dinamakan taat. Dan tapi jika tidak sesuai dengan hukum syariat, maka itu dinamakan maksiat. Itulah amal, itulah perbuatan. Kalau sesuai dengan hukum-hukum Islam, berada dalam koridor rel Islam, taat. Kalau sudah keluar dari itu, maksiat. Sama amal, perbuatan namanya. Cuma satunya taat, satunya maksiat. Manakib itu dinamakan amal yang taat karena sesuai dengan hukum syariat, tuntunan Al-Quran dan hadis. Qala Allah Ta'ala wala taqfu. Ini beliau kemudian mendasari tentang amal. Satu, yang kedua, ayat ini dijadikan dasar jangan gampang-gampang menuduh amal, perbuatan, ritual, kebiasaan orang lain. Itu enggak bagus, itu maksiat. Jangan. Berdasarkan ini, berdasarkan ayat ini. Wala takfulan ojo melok sapa sira ma ing perkara laisa kang ora ana
iku laka kedua siro bihi kelawan ma apa ilmu. Kata beliau, jangan ikut-ikutan komen terhadap segala sesuatu yang kamu nggak ada pengetahuan tentang itu. Diam, nggak usah ikut-ikutan. Inna sam'a sak temene pengrungu wal basolan peningal wal fuada lan piro-piro ati iku kullu ulaika utis kabehane mengkono sam'a wal basar wal fuada iku kana ana sapa wong anhu saking kullun iku mas'ulan bakal den takoni. Jangan buru-buru menjustifikasi, jangan buru-buru menilai perbuatan itu buruk gitu ya. Karena ucapan, pendengaran dan hati itu di akhirat nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Faharokatul ajsami mongko utawi piro-piro gerakane piro-piro jisim adzahirati kang per telo pernya gak enak, telonya enak, per telo adzahirati per telo al mubini kang per telo. Saya di Ustadz Mubin, Ustadz Abad ada Ustadz Mubin ya? Ada. Sini. Kelas 12. Sorry sengaja. Ustadz Dar ada? Ustadz Darsono. Oh ada. Anaknya ada di sini. Oh. Ustadz Mubin, Ustadz per abadan ing dalam saklawase iku tabiatun khabar kang manut li ahwalil kulubi maring piro-piro tingkai ati al batinati kang samar. Kata beliau ini semakin mengerucut. Nah, aktivitas dohir, tangan, kaki, mata dan seterusnya gitu ya, panca indera kita sudahlah, itu yang dohir itu selamanya selalu pasti itu akan ikut kepada gerakan hati. Atau saya balik sekarang, atau begini bahasanya, apa yang kita katakan, apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, apa yang kita pikirkan di Facebook itu loh, apa yang kamu pikirkan, status WhatsApp kita, status Instagram dan seterusnya, itu gambaran dari apa yang ada dalam hati kita. Hati kita galau, statusnya ya galau keluarnya gitu. Kalau kita lagi sedih, mimik, ada apa namanya, muka juga kelihatan. Kalau lagi bahagia, baru dapat kiriman misalnya, banyak, oh kelihatan bahagianya itu begitu. Itu pasti apa yang ada di dalam hati akan keluar di anggota tubuh. Fabi golabatil hali, maka kelawan ngelindiye hal fil batin ing dalam batin yatalawanu dadi akan warna apa golabatul hal fil batin al amala ing amal fid dhori ing dalam dohir. Gini apa yang kita rasakan setiap saat, setiap waktu dalam hati, ini bahasa tasawuf ini ya. Saya sampaikan dengan kalimat yang sederhana. Apa yang kita rasakan dalam hati itu ada dua macam. Ada hal, ada makom. Makom itu kalau sudah menjadi kebiasaan, kalau sudah menetap, tidak akan berubah. Ada tingkatan-tingkatannya banyak. Nah, kalau yang kita rasakan dalam hati itu berubah-ubah dan itu cepat perubahannya, kadang sedih, kadang gembira, kadang sumpek, kadang susah, itu namanya hal gitu ya. Contoh, lagi manakiban.
La ilaha illallah tadinya biasa saja dari awal, ilah hadrati biasa, mana nomor 1 dan seterusnya. Ketika zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah, ujuk-ujuk nangis, ujuk-ujuk keluar air mata. Yang ditangisi apa ya gak tahu, tiba-tiba nangis itu. Atau ketika mahalul qiyam, tiba-tiba ingat Rasulullah, keluar air mata, nangis. Nanti duduk talaman habis. Nah, tiba-tiba nangis tadi itu lagi zikir, tiba-tiba nangis. Ibadah Allah tiba-tiba sedih. Padahal ya maaf, banyak uang, banyak habis dikirim gitu ya. Bapak ibu yang di rumah usaha sukses lancar semuanya, tapi tiba-tiba nangis. Ketika halal qiyam tiba-tiba sedih juga. Oh, tiba-tiba ingat perjalanan Rasulullah dulu kayak apa ya, saya sekarang enak banget hidup ini. Nangis, tapi sekali lagi habis itu talaman habis. Nah itu namanya hal, itu namanya hal, berubah-ubah. Sumia halan litahawulihi, kondisi batin kita yang molak-malik tadi itu, kadang sedih, kadang gembira, kadang sumpah, kadang susah dan seterusnya, itu dinamakan hal. Nah, hal yang kita rasakan dalam hati, yang sedang kita alami dalam hati itu, yang kita tidak tahu penyebabnya, itu betul-betul pemberian dari Allah. Min ghairi istidadin wa tahubin, tanpa kita persiapan. Itu mau tidak mau akan mewarnai gerakan tubuh kita. Paham ya? Oke. Wa bi wurudi wadidatil ahwali, ini bahasanya lebih sulit ini. Lan kelawan tekone piro-piro perkara kang teko saking piro-piro hal, tanawwa'at dadi akan warna, mewarnai apa wadidatil ahwal ajnasal, sebentar salah tanawwa'at dadi akan itu mutawaah itu ya, dadi kawarna akan apa ajnasul a'mal gitu. Sama dengan tadi apa ajnasul a'mal, piro-piro jenisnya amal. Dan dengan datangnya berbagai macam hal ke dalam hati, akhirnya amal itu banyak macamnya. Sebentar, saya ulangi begini. Amal tadi kan, amal itu kan gerakan jasad, dohir, tubuh, sesuai dengan gerakan hati. Nah, gerakan hati seperti apa itu akan mewarnai anggota dohir. Oleh karena itu, banyaknya gerakan hati, banyaknya suasana hati pemberian dari Allah yang di luar kemampuan kita, itu menyebabkan banyaknya macam-macam amal. Nyambung ya? Naik sedikit. Nah, oleh karena itu amal jadi banyak. Saya konsentrasi ke amal yang baik. Amal jadi banyak. Ada orang yang suka sholawat, baca sholawat terus. Ada yang orang suka baca Quran terus. Ada orang yang suka baca rotib terus. Para habaib ini. Kita Hadratul Husain ngasih salat Husainiyah, Waqiah Yasin Fadilah, apalagi gitu ya. Kita sukanya salat Husainiyah saja deh. Sukanya itu. Ada yang lebih rajin baca Waqiah Yasin Fadilah. Tiap pagi sore itu. Setiap hari. Salat Husainiyah cuma sehari sekali. Padahal lebih panjang Waqiah Fadilah, salat Yasin Fadilah. Itu amal kita itu sesuai dengan kondisi batin masing-masing. Para ulama pun seperti itu. Para ulama zaman dulu ya sampai sekarang, karena yang beliau rasakan pemberian dari Allah, hal itu macam-macam, kemudian beliau juga banyak melakukan amaliyah itu macam-macam, sampai ini berimbas ke definisi tasawuf ya, tasawuf.
sampai berimbas ke thariqah. Berimbas ke sana sesuai dengan kondisi batin, kondisi hati masing-masing. Begini, barangkali nanti enggak ke jurusan tasawuf, sampai begini. Syekh Ahmad Zuruk, ada yang menyatakan Zuruk, ada yang mengatakan Zaruk, itu sampai berkata begini, definisi takrif tasawuf itu 2000 lebih. Definisi kok sampai 2000. Yang namanya definisi itu ya satu saja. Al-kalamu huwal lafdul murakkabul mufidu bil wad'i gitu ya. Itu kata jurmiyah. Ya sudah itu. Kalamuna lafdun mufidur gastaqim asmunafirun summa harfunil kalim, itu kata imriti. Ya cuma satu sudah. Definisi itu cuma satu. Undang-undang adalah ya sudah cuma satu. Lah, definisi tasawuf itu mencapai 2000 definisi. Ada yang mengatakan tasawuf adalah mahabbah, cinta kepada Allah. Bukan, kata yang lain bukan itu. Tasawuf adalah asyauq, rindu kepada Allah. Kata yang lain bukan, salah itu. Tasawuf adalah macam-macam sampai 2000 loh ya definisinya. Tasawuf itu. Kenapa ini? Karena bermacam-macamnya rasa yang beliau rasakan, kemudian diekspresikan dengan perbuatan beliau. Ada yang mengekspresikan rasa kepada Allah dengan cinta kepada Allah. Ada yang mengekspresikan dengan rindu kepada Allah dan seterusnya dan seterusnya. Ada yang mendefinisikan dengan taubat kepada Allah, macam-macam sampai 2000 definisi. Thariqah juga akhirnya begitu. Ada yang zikirnya banter, kayak tadi malam zikir fidah itu yang cepat selesainya karena terlalu khusyuk. Loh, tiba-tiba lampu nyala, baru 5 menit, yang lain soro. Ada yang zikir siri yang habis itu, yang muter tasbih itu. Ada yang zikir la ilaha illallah sambil berdiri, thariqah lain itu. Sama niat, ada yang joget-joget, macam-macam. Itu semua benar itu. Mereka mengekspresikan rasa yang ada di dalam hati dengan cara seperti itu. Kita zikir la ilaha illallah oleh thariqah lain bisa jadi lucu. Seperti hanya kita menilai thariqah lain zikir kok begitu. Itu apa namanya? Itu amal itu. Karena macam-macam hal yang datang ke dalam hati. Do you understand? Oke. Wal kalamul utawi kalam. Iku ya dulu nuduhaken apa kalam? Ala sifatil mutakallimi ngatasé sifate wong kang ngomong. Kalau dulu kamu adalah apa yang kamu ucapkan. Definisinya begitu. Kamu adalah apa yang kamu ucapkan. Yang keluar dari mulut adalah apa yang ada di dalam hati. Kalau lagi sumpek, kudu muring-muring terus, marah-marah terus gitu. Kalau lagi seneng, semuanya jadi indah, semuanya jadi puisi. Kamu adalah yang apa yang kamu ucapkan. Sekarang setelah ada status, kamu adalah apa yang kamu tuliskan. Wa malan uti perkara fika ing dalem jero ati sira, fi dan ka gitu ya. Apa yang ada dalam hatimu iku dhaharo pertelo apa ma ala fika ing atase cangkem sira. Ini famun dengan ka disambung ya. Ada di alfiahnya itu, mimnya kemana ada. Apa yang ada dalam hatimu akan tergambar dalam lisanmu. Fal usratu mongko utawi kebiasaan ikutan dulu nuduhaken apa usroh ala sarirati ngatasé ati. Wa malan uti perkara khamaro kang tersimpan apa ma, kasimpan apa ma al quluba ing dalam ati. Iku fa'alal wujuhi mongko iku ing atase pira-pira wajah atharuhu utawi bekase ma
Apa yang ada dalam hati akan kelihatan di rona wajah. Orang lagi marah, mukanya kelihatan kan? Memerah. Orang lagi sedih, orang lagi sakit, pucat. Perempuan kalau malu-malu atau malu-maluin atau malu-malu kucing, kelihatan mukanya. Wa kullu ina'in lan utuhi saben-saben wadah bila dikelawan perkara fi kang tetep ing dalem kullu ina'in iku yarasyahu merembes apa kullu ina'in. Isinya apa ya? Gelasnya itu enggak bening gitu ya. Kelihatan ada embun di luarnya. Dipegang dingin. Berarti gelas itu isinya es, air dingin. Kalau dipegang panas berarti isinya es batu, air panas gitu. Itu sekali gambaran. Hati juga sama. Walidalan krono are mengkono wal kalamu yadullu ala sifatil mutakallimi. Paragraf di atas itu, paragraf kedua. Ikhtalafa bedo-bedo opo ahwalu sufiyati piro-piro tingkai ulama sufiyah. Ulama ahli nahwu dinamakan nahwiyin atau nuhat gitu kan. Nuhat diberi ya nisbat nahwiyin. Ulama ahli fikih dinamakan fuqaha. Ulama ahli apa? Ilmu kalam mutakal limin dan seterusnya. Ulama ahli tasawuf dinamakan sufiyah. Ini juga agak aneh ini juga. Nahwu nuhat sesuai dengan ilmunya gitu ya. Ahli fikih fuqaha. Ahli ilmu kalam mutakal limin sesuai dengan ilmu yang beliau-beliau kuasai. Nah, ulama yang pandai nataati. Tasawuf itu kan menata hati kan, tasawuf itu singkatnya menghilangkan kotoran penyakit dari dalam hati gitu ya. Ulama yang pandai begitu namakan ulama sufi. Nah itu ilmu nata hati, orang yang hatinya bersih itu dinamakan sufiyah. Itu berbeda dengan ulama-ulama yang lain. Ilmunya ilmu apa itu gak ketemu tasawuf itu. Bahkan istilah tasawuf sendiri dari apa itu sampai sekarang orang berdebat gak ada habis-habisnya. Ada yang berkata tasawuf itu asal dari kata-kata kalimat sofa, artinya bening, bersih. Nah, orang sufi hatinya bening, bersih, gak ada kotoran, gak suka, gak punya perasaan jelek ke orang. Enggak, ada yang mengatakan tasawuf itu bukan dari kata itu. Tasawuf itu berkata dari kata-kata suf. Suf itu artinya bulu halus. Karena dulu ulama tasawuf jubahnya itu dari bahan bulu wol dari bulu domba. Nah bulu halus itu bahasa Arabnya suf. Jadi ulama tasawuf adalah dulu kebetulan mereka pakaiannya ciri khasnya memakai pakaian dari jubah dari wol. Bukan tasawuf itu berasal dari kata-kata sofatul kofa, artinya lemes tasawuf itu. Kayak ini loh, apa namanya, leher bisa muter kemanapun, kanan, kiri, depan, belakang bisa semua. Kalau tangan kan nggak bisa, ke sini wah sakit, ke sini nggak bisa sebaliknya. Lutut juga begitu, cuma bisa nengok ke depan, ke belakangnya nggak bisa. Semua persendian begitu kecuali leher, lemes. Ulama sufi itu lemas, gak muring-muringan. Ulama sufi itu apa? Toleran. Makanya ulama yang lemes seperti itu dinamakan ulama tasawuf. Nah, banyak sekali istilah-istilah dari mana kata-kata tasawuf itu. Dan enggak jelas ilmu yang beliau kuasai itu ilmu apa gitu loh. Sehingga kemudian mereka sepakat
ulama yang menguasai ilmu itu dinamakan ulama tasawuf atau sufia. Yang istilah itu ambilnya berasal dari mana nggak jelas gitu. Tapi kesepakatannya seperti itu. Ilmunya yang jelas itu pokoknya lah. Oleh karena itu kemudian berbeda ahwal apa namanya tadi, amalnya ulama tasawuf. Faminhum mau keikut setengah saking sufiyah adzakiruna utawi piro-piro kang zikir Allah ing Allah kathiron kelawan akeh. Ada yang ulama sufiyah itu zikir terus. Sehal at-tastari, ada yang membaca at-tastari, ada yang membaca at-tustari. Kemana-mana bawa tasbih terus di tangannya, bawa tasbih terus. Salah seorang santrinya berkata, ya Syekh, Rasulullah nggak pernah bawa tasbih, nggak ada hadisnya. Kemana-mana nggak beliau bawa tasbih, kan bid'ah itu berarti. Bawa tasbih beliau kemana-mana karena zikir terus. Kata beliau, ma yuqarribuni ilallah lam atrukah. Pokoknya segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada saya tidak akan saya tinggalkan. Nah, itu. Nah, beliau itu merasa kalau bawa tasbih hatinya ya sesuai dengan yang kita pegang lah. Pegang tasbih ya ini, pegangnya HP ya pikirnya ke HP, pegangnya remote ya ke TV gitu. Macam-macam nggak seperti Hadratus saya juga begitu. Gini. Beliau itu Hadratus Syekh itu radhiyallahu taala anhu, tangan beliau tidak pernah tidak megang apapun. Beliau selalu megang apa-apa, nggak pernah lost gitu beliau itu. Kalau ketemu beliau, dipanggil beliau, kadang beliau sedang pegang Quran, baca Quran. Ramadan begini biasanya beliau Quran masuk, kadang sedang pegang kitab, kadang sedang pegang satu senia, sedang khususi, pegang manaki, pegang ikil, pegang tasbih, kadang puter-puter gini. Padahal beliau itu sudah enggak perlu pegang tasbih itu. Cuma sebetulnya dalam rangka memberi contoh gitu loh kepada orang menemui beliau. Beliau yang hatinya selalu berzikir masih pegang ini gitu. Apalagi yang pikiran hati kita kelap kemana-mana. Kalau pegang tasbih kan melayang kemana, ingat lagi. Ingat apa? Ingat lagi yang dipegang tasbih kok gitu. Itu beliau seperti itu, enggak pernah lost tangannya, enggak megang apa-apa gitu. Meskipun sekelas beliau sudah tidak perlu pegang karena sudah selalu berzikir. Beliau pernah cerita ada seorang Habib wali besar mau wafat, sedang nazak, dikerumunin sama anak cucunya, dinasihatin, bah ayo bah, Allah kan harus begitu kan. Kalau sudah kelihatan mau sekarat, kalau sudah nafas sudah di dada kan dari bawah ditariknya ke atas pelan-pelan. Kalau sudah kelihatan payah, jangan la ilaha illallah, nggak boleh. Kalau masih lancar la ilaha illallah silahkan, bagus tuh. La ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah, kan gitu. Barang siapa orang yang akhir kalimatnya ketika meninggal la ilaha illallah, surga. Dan itu nggak mudah. Karena orang ketika akan meninggal itu sesuai dengan kebiasaannya waktu hidup. Kalau kebiasaannya misuh-misuh ya waktu meninggal itu misuh. Kebiasaannya nyebut binatang ya kebun binatang di absen isinya itu. Sesuai dengan kebiasaan hidup, makanya hati-hati itu. Biasanya dzikir ya la ilaha illallah dan itu banyak contoh seperti itu. Ketika lo masih misalnya mungkin kelihatan kakinya sudah dingin gitu ya. Ini sudah dingin berarti kan sudah enggak ada nyawanya. Masih bisa diajak bicara, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sudah sekali saja cukup, jangan berulang-ulang. Khawatirnya la ilaha illallahnya enggak selesai, keburu cabut nyawanya. La ilaha, enggak ada Tuhan jadinya. Jadi kalau sudah la ilaha illallah satu kali, Allah saja, Allah gitu. Toh zikir Allah dalam hati juga ya potongan dari la ilaha illallah itu. Allah, la ilaha illallah
Qadiriyah, la ilaha illallah, la ilaha illallah Qadiriyah. Naksabandiyah ngambil Allahnya saja, Allahnya doang. Allah. Qadiriyah, Naksabandiyah. Yang Naksabandiyahnya saja tanpa Qadiriyah, Thariqah Naksabandiyah. Kalau Thariqah kita, Thariqah Hadratus kan gabungan dari dua Thariqah, Qadiriyah, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Naksabandiyah, Syekh Bahuddin An-Naksabandi. La ilaha illallah iya, Allah iya. Qadiriyahnya dari sahabat Ali bin Abi Thalib, kemudian Naksabandiyahnya dari sahabat Abu Bakar Siddiq. Yang Naksabandiyah saja tanpa Qadiriyah, zikirnya itu bahkan bukan Allah lagi. Hu gitu. Dari Allahu itu huwa gitu. Itu ya dari la ilaha illallah. Balik lagi ke sini, amal itu adalah gitu ya. Balik lagi ke situ itu. Nah, kalau sudah mau meninggal, Allah itu saja. Nah, Habib tadi itu dibimbing, bah ayo bah Allah. Malah marah. Ngapain kamu itu ngajarin saya, lisan saya baca Allah. Loh apa bah, kenapa bah? Ayo bah baca Allah. Seluruh jasad saya, darah daging saya sudah berzikir Allah. Kalau kamu ngajak nuntun lisan saya yang baca Allah, balik lagi lah cuma zikir lisan saya itu. Kalau kita insya Allah saja kejauhan. Jangan bilang siapa-siapa loh ya, ini rahasia. Ini rahasia. Yang live streaming rahasia, jangan ngomong siapa-siapa. Hadratus itu dulu kalau habis sholat tasbih, beliau sering ngumamin, tapi di masjid depan sana, di pesarian sana. Pengimaman ada pintu ke kiri ke dalam itu, ngimami tasbih, ngimami hajat, doa dan seterusnya. Kalau beliau doa pasti nangis jamaah itu. Selesai berdoa, selesai lamiyah talim, beliau miring ke kiri. Zikir siri itu loh, yang muter tasbih itu loh. Biasa seperti biasa, Al-Fatihah. Yang lain ikut terus baca kulhu, baca sholawat, baca itulah tuntunannya zikir Naksabandiyah. Kemudian beliau Allah, muter tasbih, jamaah otomatis ikut muter tasbih. Muter tasbih, beliau buka pintu, seret pulang ke dalam, nggak dilanjutin. Loh, ya nggak zikir Ustaz, ada tulisan nggak zikir Ustaz, nggak usah. Kalau beliau zikir ke Naksabandiyah, lah balik lagi lah jadi murid. Oh, beliau sudah mursyid. Tuh. Understand? Paham? Gak usah seluruh zikirnya sudah, seluruh tubuhnya sudah zikir. Yang harus begitu itu rasid. Itu jadi ini ya, apa namanya? Ada yang zikir hadratusnya sekali lagi dalam rangka ngajari kita. Beliau baca majalah berbahasa Arab yang beliau baca, Quran. Beliau baca Quran Kompas yang beliau baca itu. Pokoknya nggak pernah lepas tangannya, nggak pernah nggak pegang apa-apa. Di rumah juga sama, nggak pernah lepas dari setan kotak warna hitam. Apa itu? Wa awil musabbihuna utawa pira-pira kang maca tasbih, utawa pira-pira nyuci akan Allah Taala maca tasbih. Awitaluna utawa pira-pira kang maca alikalamillahi ta'ala maring Al-Qur'an. Awil musalluna utawa wong kang maca selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ulama sufi itu ada yang berzikir terus, baca tasbih terus, baca Quran terus, selawat terus. Awil mukatsiruna utawa pira-pira kang ngakehaken. Syekh Zawawi Ad-Damanhuri radhiyallahu taala anhu itu contoh orang yang banyak membaca sholawat sampai beliau itu dibaiat langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mursyidnya langsung Rasulullah. Gak mursyid orang biasa enggak. Gak mursyid thariqah enggak. Yang membaiat langsung Rasulullah. Beliau banyak membaca sholawat. Sholawat yang beliau baca, sholawat yang ada di
khususi. Tahu? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wasallam itu yang beliau baca, salat ummi kata orang-orang itu. Sampai dibaca oleh Rasulullah, bukan oleh mursyid orang. Beliau membaca itu sehari semalam 50.000 kali. 50.000 sampai dibaca langsung oleh Rasul. Itu salah satunya dan banyak selain beliau itu. Awil musalluna awil mukathiru utawa kang ngakehaken wal ghawasuna lan pira-pira kang nyilem wal mustaghriquna lan pira-pira wong kang ngentekaken waktune, memperbanyak tenggelam menyelam fil aurad ing dalam pira-pira wiridan. Banyak yang orang yang memperbanyak wiridan wal ahzab lan pira-pira hizib itu ya, roti bahar dan hizib jailan, hizib macam-macam. Kita nggak perlu sholawat saja, hadratul banyak mengamalkan sholawat. Ayo amaliyah para jamaah di rumah, amaliyah al-khidmah, apa yang tidak ada sholawatnya? Pasti ada sholawatnya. Kalau enggak mahalul qiyam, minimal sholawat fihubi, minimal di istighoshahnya ada sholawat. Itu hadratus saya, beliau itu enggak pernah meninggalkan sholawat. Wal ahzabilan piro-piro hizib warwati bilan piro-piro rotibul haddad gitu ya, karangan Habib Abdullah bin Alawi al-Haddad. Rotibul Atos karangan Habib Umar bin Abdurrahman al-Atos, gurunya. Itu habaib, itu wiridannya habaib, itu rotib itu. Kalau jamaah subuh sama beliau imamnya, selesai wiridan subuh langsung baca rotib, rata-rata hafal habaib itu. Ada yang burdah kayak kita lah, tiap habis maghrib burdah, dan itu sejak zaman Yai Usman. Itu bimbingan tuntunan gitu ya, dari sononya memang. Habaib juga begitu. Habaib itu di Surabaya kalau kita diundang orang manakiban gitu ya, ikdilan habaib itu biasanya baca rotib. Wa ghoridzalika lan liyane mengkono faminhum adzzakirunallaha katsira ila akhirih. Kullun utawi sekabehane dzalik iku ala mengatasi perkara yuhibbu kang demen sapa Allah taala wa yardahu lan ridha sapa Allah ing ma. Qala Allah taala likullin kadue saben-saben swiji ja'alna dadaken sapa kita mingkum saking sira kabeh syir'atan ing aturan syariat wa minhajan lan dalan kang padang. Ini kata ayat Al-Qur'annya yang dilakukan oleh beliau yang bermacam-macam itu, amaliyah yang banyak itu. Kata Allah likullin ja'alna minkum syir'ata wa minhaja, setiap kalian sudah aku buat, sudah aku jadikan syariat, aturan, bimbingan, tuntunan dan jalan yang terang benderang. Jadi semuanya benar. Yang sholawatan benar, yang rotiban benar, yang manakiban benar, yang tahlilan benar, yang istighosah benar, yang benar. Yang salah, yang tidur. Wakallah ta'ala qad alima wis teman-teman ngerti sapa kulu unasin sekabeh saben-saben manusa masyrabahum ing nggon ngombene kulu unasin. Setiap orang sudah tahu masyrab masing-masing. Sudah diatur oleh Allah begitu. Ada yang senang manakiban dan seterusnya gitu ya. Qala sallallahu alaihi wa alihi wasallam inna fil jasadi sak temene iku ing dalam jasad apa mudghatan ati idza saluhat lamun api apa mudghah saluha moko api apa al jasadu jasad kulluhu yo kabehane jasad wa idza fasadat lamun rusak apa mudghah fasada moko rusak apa al jasadu jasad kulluhu yo kabehane jasad ala eling-eling wahyalan utawi mudghah iku al qalbu ati. Kata Rasulullah, dalam tubuh kita itu ada segumpal daging.
Kalau segumpal daging itu baik, bagus, maka amaliyah kita juga bagus. Sekujur tubuh bagus. Dan kalau segumpal daging itu busuk, rusak, maka amalan kita juga akan busuk, akan rusak. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Orang yang hatinya buruk, orang hatinya banyak suudonnya, ke orang itu suudon terus. Copet itu nggak pernah kecopetan. Maksudnya kita kecopetan. Kenapa kita kecopetan? Jamaah Hol Akbar kemarin ada beberapa yang kecopetan. Kenapa? Karena pikirannya bagus. Orang yang datang ke sini itu alam Hol Akbar. Gak mikir, gak seudon ke orang. Maaf wong copetnya pakaian putih-putih juga. Bawa cutter, bawa silet gitu ya. Tas yang di belakang seret, disilet, diambil gitu ya. Dompetnya, HP-nya gitu. Kita orang-orang jamaah sini husnudon, semua jamaah Mohol Akbar gitu. Gak punya pikiran buruk, makanya yang dia lakukan juga hal-hal yang baik. Tasnya di belakang, gak punya pikiran orang akan nyopet, gak ada. Nah copet gak pernah kecopetan, orang mikir semua orang juga copet kayak dia gitu. Nanti jangan-jangan tasnya dicopet karena dia hatinya buruk gitu ya. Makanya copet gak pernah kecopetan. Nyimpen barang itu perimpen kata orang Jawa, di dekap gitu, karena mikir semua orang itu copet kayak dia gitu. Jadi kalau hatinya baik, semua baik. Nggak ada pikiran, nggak ada negatif thinking ke orang, itu nggak ada. Curiga ke orang nggak ada. Orang hatinya baik gitu. Jadi ya Hadratus Syekh itu radhiyallahu taala anhu bikin musola. Yang cerita wafat setahun yang lalu, bikin musola. Pertama kesini yang beliau lakukan adalah bikin musola. Dari Jatipurwo itu loh, tafaulan, niru, nyontoh Rasulullah. Rasulullah yang pertama Rasulullah lakukan ketika dari Mekah ke Madinah, yang beliau lakukan bikin masjid, Masjid Kuba. Sebelum masuk kota Madinah, belum bikin masjid dulu. Udah deket loh Kuba ke kota desa Kuba ke Madinah itu. Beliau bikin masjid dulu, Masjid Kuba. Kecil, sekarang sudah besar direnovasi. Tahu dari mana Ustaz? Ada cirinya, ada rahasianya. Terangin dong Ustaz, daftar umroh Al-Khidmah dulu dong, nanti saya jelasin. Pengen umroh Al-Khidmah? Bapak Ibu yang di rumah, umroh Al-Khidmah bulan Desember 2025. Amin. Yang amin mudah-mudahan berangkat. Yang ikut-ikutan nggak tahu. Desember 2025. Yang Rasulullah lakukan pertama kali bikin Masjid Kuba. Hadratnya sama. Kesini yang beliau lakukan adalah bikin musola, langgar. Beliau bikin, kemudian terakhir finishing, terakhir masang. Kalau sekarang keramik lah, dulu belum ada keramik. Dulu itu namanya tegel dari semen, 20 cm ukurannya, persegi 4 gitu ya. Yang enggak sehalus keramik begini. Habis keramik ada granit gitu ya, ada apa lagi, ada marmer gitu ya. Dulu enggak ada. Beliau kasihkan uangnya ke orang, ke pemborong. Pak, tolong ya sampean pasangkan, awal Ramadan sudah selesai. Tegelnya mau tak pakai taraweh gitu. Jadi beliau itu ingin musola itu dianyari dengan sholat taraweh gitu. Dipakai pertama itu sholat taraweh. Bagus apa bagus? Bagus dong, niatnya beliau bagus, mau dipakai taraweh. Oh enggak Pak Yai, enggak Yai. Bawa pulang ke rumah, ada keluarganya, saudaranya yang sakit di rumah sakit, butuh uang mendadak. Butuh uang, gak bisa ditunda-tunda. Dipinjemlah uang itu. Kata si pemborongnya, cepet balikan ya, ini buat musolanya Gus Rory katanya gitu. Ada musolanya Gus Rory. Iya katanya. Sampai awal Ramadan gak dibayar. Ya gak ada dong, tehelnya gak dipasang. Tetap tanah. Yang salah siapa? Hadratus Syekh, pemborong yang pinjam uang. A, B, C. Yang salah siapa?
Sebentar. Hadratus saya salah enggak? Sepakat enggak ya? Malam 1 Ramadan setelah sholat tarawih itu, enggak tahu sholat tarawihnya di mana, enggak diceritain. Beliau itu duduk sebelah sana ya, timurnya musola itu. Sekitar jam 9-an lah, duduk menghadap ke timur, nyangkruk. Bahasa saya melamun gitu ya. Punya keinginan belum kesampaian. Didatangilah sama seorang jamaah. Tiba-tiba Hadratus berkata begini, apa salah ya niat saya? Apa salah ya niat saya musola itu mau pertama kali dipakai untuk sholat tarawih? Apa salah saya ya? Ayo bayangin, menyalahkan diri sendiri beliau gitu. Yang salah jelas kalau enggak pemborong ya yang pinjam uang itu. Lihat kitab fikihnya, uang orang itu jangan dipinjemin, nggak boleh. Salah si pemborong itu. Kalau pengadilan salah itu bisa dipenjara. Yang minjem uang juga salah. Janji mau ngembaliin sebelum itu kok biar dan tahu untuk musola, nggak bayar, salah juga dia. Beliau enggak menyalahkan dua orang itu. Beliau malah menyalahkan diri sendiri, introspeksi. Itulah kalau hatinya bersih, itu yang di dalam hati keluarnya itu ya bersih juga. Terakhir, qala sallallahu alaihi wasallam hina ro'a ing dalam nalikan ningali sapa rasul rajulan ing wong lanang yab'atsu kang dulinan sapa rajulan bilihiyati kelawan jenggote rajulan fi sholati ing dalam salate rajulan lau khasya' lamun khusyuk lamun anteng apa qalbu hadza atine iki rajulan la khasya'at moko yakti anteng apa atau khusyuk apa jawarihuhu piro-piro anggotae rajulan. Rasulullah melihat ada orang sholat mainan jenggot diginiin gitu loh. Saya mau mainan gak bisa mainan jenggot nih. Diginiin lagi sholat itu. Kata Rasulullah, madhab Malikiyah Imam Malik gak batal loh ya, gak batal. Berulang-ulang gak batal. Gerakan lebih dari 3 kali membatalkan. Orang itu begini terus mainan jenggot. Kata Rasulullah, seandainya hati orang ini khusyuk, pasti anggota tubuhnya akan diam, akan khusyuk. Paham? Itu menunjukkan bahwa hatinya tidak khusyuk. Hati baik, semua baik. Kita lagi sholat, kaki digigit nyamuk lo terasa, diinjak karena gak khusyuk. Lagi sholat ada nyamuk, karena gak khusyuk. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-Fatihah.